Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Latifah Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen Risiko SDM. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko. Slide yang pertama ada Manajemen Risiko SDM menurut para ahli. Yang pertama ada Tanjung. Apabila ada risiko sumber daya manusia yang dihadapi, maka dapat diwaspadai oleh perusahaan tersebut dengan pengendalian unit sumber daya manusia tersebut menurut aturan dan fungsinya serta kaitannya dengan resiko-resiko atau pelanggaran tersebut yang diberikan sehingga terjadi pemberian sanksi oleh pihak perusahaan bagi pelanggar. Yang kedua ada menurut Sumarjino, bagaimana potensi yang dimiliki atau skill pendidikan, kemauan serta kemampuan dalam pengembangan kegiatan oleh orang-orang yang ada sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada menurut Umar, beberapa perusahaan sangat bergantung kepada pegawai utama atau para pekerja senior serta anggota direksi. Jika para pekerja inti atau senior ini pindah ke perusahaan pesaing, maka jelas perusahaan berada dalam suatu resiko besar, seperti pemberian informasi, pencurian rencana-rencana strategis perusahaan, dan membujuk konsumen untuk pindah kepada perusahaan. Slide yang kedua yaitu ada berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa risiko SDM adalah risiko akibat adanya kemungkinan yang ditimbulkan oleh tenaga kerja sehingga berdampak negatif bagi perusahaan. Selanjutnya, kepentingan mengelola risiko manajemen adalah yang pertama itu ada efisiensi biaya. Kegagalan mengelola SDM bukan saja berarti ketidakberhasilan mencapai indikator keberhasilan pengelolaan SDM dengan baik, tetapi juga terjadi pemborosan biaya. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan. Manajemen perlu menunjukkan tanggung jawabnya bagi karyawan sehingga mereka mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang ketiga, masalah legal. Persyaratan hukum juga menjadi pertimbangan penting. Peraturan yang secara ketat mengatur perusahaan antara lain menyangkut kesehatan dan keselamatan karyawan. Peraturan lain berurusan dengan kesejahteraan karyawan, terutama upah minimum dan pensiun. Yang keempat ada image corporate. Image corporate atau corporate image yang baik seringkali merupakan hasil dari pengelolaan SDM yang baik. Ada beberapa faktor selain kesejahteraan yang bisa mengungkit image corporate. Misalnya, kebebasan berinovasi, hubungan antar karyawan, dan nilai-nilai perusahaan yang dianut dan dikembangkan perusahaan. Selanjutnya ada kemungkinan kejadian terkait risiko MSDM. Yang pertama ada rendahnya tingkat kesehatan, yang kedua tingkat kematian, yang tiga pengaruh usia, yang keempat sistem dan sarana, yang kelima kondisi pasar tenaga kerja. Risiko yang sering dihadapi perusahaan adalah multikompleks, mulai dari yang sederhana sampai pada yang rumit, seperti 1. Keselamatan kesehatan dan kerja, 2. Penurunan produktivitas karyawan dari sisi SDM, yang ketiga kecurangan atau korupsi, pemalsuan, penyimpangan aset. Penanganan risiko SDM. Menghadapi risiko SDM harus melakukan upaya-upaya yang efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain 1. Memiliki tim manajemen yang kuat, yang kedua menyiapkan SDM untuk sukses, yang ketiga melarang para eksekutif bekerja rangkap, yang keempat sistem insentif atau penghargaan dan punishment yang efektif. Yang kelima, menyiapkan job description, job specification, performance appraisal yang baik. 6. Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan dan sistem keselamatan kerja yang memadai. Yang kedelapan, sistem pengendalian intern. Dampak jika terjadi risiko pada MSDM. Perusahaan perlu menetapkan ukuran exposure dari setiap exposure seperti kemungkinan atau probabilitas kejadian risiko yang meliputi kondisi SDM yang bersangkutan, kondisi sistem dan sarana, dan kondisi pasar tenaga kerja diukur berdasarkan dimensi potensi kerugian, tambahan biaya dan pemenuhan kebutuhan sehingga perusahaan dapat mengukur besarnya dampak bila risiko benar-benar terjadi. Perusahaan lebih suka menggunakan ukuran exposure dalam bentuk rupiah selama dirupiahkan. Sebagai alternatif, ada 3 pendekatan dalam merupiahkan risiko, yaitu 1. Perusahaan dapat menggunakan ukuran besar kehilangan pendapatan bila suatu risiko terjadi. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan ukuran biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan kondisi akibat risiko. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan premi asuransi sebagai ukuran.
Kesimpulannya, dengan adanya manajemen risiko, maka akan yang pertama berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Yang ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Yang kelima, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, meningkatkan pendekatan sistematif dan logika untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Yang kedelapan, memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.